Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Sekali boleh saya baca, Ma? Oh, Mangga. Terungkap motif anak racuni sekeluarga di Magelang. Karena sakit hati tanggung beban orang tua. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Tadi saya sudah janjikan ya Bu ya, ada kejadian, aduh mengkhawatirkan sekali. Boleh saya baca, Ma? Oh, Mangga. Terungkap motif anak racuni sekeluarga di Magelang. Karena sakit hati tanggung beban orang tua. Akibat aksi biadab pelaku, 3 orang dari satu keluarga meninggal, yakni Abbas Ashar, 58 tahun, Heri Iryani, 54 tahun, dan Dea Khairunisa, 24 tahun, karena minum zat beracun. Orang tua terduga pelaku 2 bulan lalu baru saja pensiun. Kebutuhan rumah tangga cukup tinggi, karena orang tua terduga pelaku kebetulan memiliki penyakit, sehingga butuh biaya pengobatan. Nah, sedangkan anak pertama, korban perempuan ini tidak diberikan beban untuk menanggung semua kebutuhan. Namun yang diberikan beban ini adalah anak kedua yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dia mengatakan dari situlah muncul niat karena sakit hati untuk menghabisi orang tua maupun kakak kandungnya sendiri. Jadi Artinya Ki, ya, bapaknya ketika pensiun bilang sama anak yang laki. Karena bapak ini udah pensiun, bapak sakitan, jadi kamu sekarang udah gede dan anak laki. ya. Kamulah sebagai kepala keluarga. Mungkin ngomong gitu apanya ya? Betul, akhirnya dia menanggung 2 orang tuanya sama kakaknya yang perempuan. Apa kakaknya perempuan tidak bekerja? Mungkin tidak, mungkin nggak tahu. Oke. Nah akhirnya dia sakit hati, dia racun semuanya, meninggal. Jadi punten, kita ini siapapun yang hidup di alam dunia. Wajib sadar manusia adalah makhluk sosial. Ya. Yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Ya, Bukankah semenjak lahir kita butuh orang? iya, Lahir dibantuin sama orang. iya. Mandi dimandiin sama Dimandiin. orang. Dikasih nama sama orang. Sampai mati semuanya orang yang bantuin kita. Dikuburin masa umur Apalagi dia menyadari ada emak, ada bapak, ada kakak. Punten, kesadaran ini dia yang kurang. Saya yakin, seyakin-yakinnya dia putus asa. Kenapa? Tidak ada iman. Wala tai'asu mir rahillah innahu la yai'asu mir rahillah illal qaumul kafirun. Yusuf 87. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali dia orang kafir. Orang yang putus asa orang kafir, kata Allah. Ya, ya. Bukan orang beriman. Rasul mengatakan sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Syukur baik buat dirinya. Koma. Kalau dia mendapatkan ujian, masalah, musibah, dia bersabar. Sabar itu baik baginya. Jelas dengan ayat yang saya sampaikan. Ini orang yang melakukannya putus asa. Dia orang kafir jauh daripada keimanan. Makanya Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Yuk jaga anak turunan kita dengan iman. Kenalkan kepada mereka bagaimana Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ini modal hidup. Jadi katanya ini itu udah percobaan kedua. Yang pertama berusaha meracuni, tidak sampai meninggal, cuma sampai sakit aja. Udah gitu tambah lagi ramuannya. Dosisnya. Iya, kebayang gak sih Mah? Pas ngasihnya, Berarti, merinding mama. iya, Bayangkan bapak kandung, ibu kandung, saudara kandung. iya. Yang harusnya kita jaga, kita rawat, kita pelihara. Kita sanjung, kita muliakan, diracun. Saya yakin, karena dia sengaja meracun. Apalagi Pan bilang udah yang kedua kali. Ya. Mungkin habis dia ngeracun diliatin. Reaksinya bagaimana? Aduh. Kok bapak belum mati? Kok mak Innalillahi. belum mati? Innalillahi. Oh, dosisnya kurang. Dia beli lagi. Diracun lagi. Saya yakin begitu dia memberikan racun kepada keluarganya, dia perhatikan bagaimana reaksinya. Adakah tersirat di benak hati orang tadi? Rasa belas kasihan kepada orang tua, ibu, ayah, kakaknya? Setan
lebih setan daripada setan. Iya. Makanya dalam Al-Quran dikatakan yang namanya menggoda manusia adalah yang membisikkan ke dalam hati manusia. Fi sududinas minal jinnati wanas. Itulah yang terjadi dan kenyataan. Nauzubillah min dzalik. Yuk arahkan keluarga kita kepada agama yang benar. Jangan hanya ibu-ibu yang ngaji. Anak kita juga suruh ngaji. Biar ngerti mana yang layak dikerjakan. Mana yang tidak layak dikerjakan. Nauzubillah min dzalik. Oke, banyak berbagai faktor. Tapi ini memang zaman sudah akhir zaman istilahnya. Tandanya Kejadian sudah nampak. apapun mulai terungkap. Apalagi dengan... Yang selama ini kayaknya tidak mungkin. Tapi ini benar-benar mungkin. Sangat mungkin. Ya. Di luar nalar sehat. Oke, yuk langsung aja kita buka pertanyaan. Mudah-mudahan banyak pelajaran bisa kita ambil lagi ya. Siapa yang mau nanya? Yang ini, yang merah. Mangga. Permisi, bentar Mbak. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusdian Putri dari Majelis Taklim Nurul Iman, Rorotan, Cilincing, Oh. Jakarta Utara. Oke, Ya, silakan. Rorotan. Tanya Mama yuk. Ayo, Rorotan. Mama, Naon? saya punya keponakan. Saya punya. Saya juga banyak. Sangat disayang oleh orang tua dan keluarganya. Ibunya nyuruh dia kuliah. Ternyata di sepanjang jalan dia tidak kuliah. Akhirnya dia di DO dari kampus. Ngomongnya kuliah padahal. Ya ngomongnya kuliah. Selalu kita kasih biaya untuk per semesternya Iya, gitu iya, loh iya, AA iya. ya. Endingnya dia di DO. Betapa kecewanya ibunya dan kita keluarga. Nah pertanyaan saya Mama. Bagaimana caranya keponakan saya ini bisa jujur dan terbuka sama orang tuanya beserta kita keluarganya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, kasus yang dia tanyakan bukan hanya dia. Banyak yang seperti itu. Boleh jadi satu. Jangan Anda lihat hanya asapnya dari apinya. Tidak bakal ada asap kalau tidak ada api. Kenapa nih anak gagal kuliah? Satu. Boleh jadi dia tidak mau kuliah, orang tuanya maksain. Dua, boleh jadi jurusan yang dipilih oleh dia ditolak oleh orang tuanya, dipaksakan. Misalnya anak pengen masuk fakultas hukum. Mamanya bilang fakultas kedokteran atau ekonomi. Ini anak kepaksa. Atau orang tuanya. Dulu mama pengen jadi pengacara. Gagal karena keburu nikah sama ayah. Kamu gantiin deh. Masuk fakultas hukum, ini anak terpaksa. Hatinya tidak hadir. Jadi dari rumah berangkat, gak sampai kuliah. Atau yang selanjutnya, dia dibully teman-temannya. Atau dia ketemu sesuatu yang merusak. Misalnya ketemu agen narkoba. Dia dicekokin dan seterusnya. Jadi banyak faktor yang terjadi. Nah, kita bukan hanya mengatasi asapnya. Tapi diatasi apinya, penyebabnya apa? Dituntaskan dulu ini. Misalnya, nih anak kuliahnya terpaksa jurusannya diajak ngomong. Sebetulnya pengen di fakultas apa kamu? Pengen di jurusan mana? Ini nyata Bu, karena banyak orang tua yang memaksakan. Yang rugi siapa? Kita orang tua. Langsung turun tangan, pergi ke fakultasnya. Berapa lama dia absen? Jangan keenakan. Nah, sekarang bagaimana mengatasinya? Ini sudah terjadi. Dimarahin, dimaki-maki juga percuma. Apalagi sudah tahunan misalnya. Maka rangkul anak tadi, bawa ke psikolog, bawa ke psikiater, atau bawa ke tempat-tempat pengajian. Setelin acara kita tiap hari. Setelin tuh murotal Al-Quran di rumah. Banyak berdoa sama Allah. Kemudian, Bu, ibunya khususnya. Bikin makanan, minuman, berdoa. Kamarnya dia doakan. Minumannya dia doakan. Mohon sama Allah, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Berdoa dia dengan Al-Furqan 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Atau
bawa keluarga ponakan-ponakan yang baik, suruh nemenin dia. Bawa oleh kita, anak kita ke saudara ponakan yang baik. Jadi begitu banyak cara untuk menyelamatkannya. Ini kewajiban seluruh keluarga sebelum terlanjur makin jauh. Ya, tidak ada kata terlambat. Tidak untuk ada kata menyelamatkan, terlambat. Ya, ya. Seperti itu ya. Oke. Terima kasih Mama, semoga bisa saya ambil maknanya. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa suruh Assalamualaikum kayak nggak ridho sama Waalaikumsalam gitu? Untuk dia ngegeran cemannya.